Jun adalah perempuan cantik yang dikenal banyak orang di dunia maya. Ia selebgram dengan hidupnya terlihat begitu sempurna. Sementara itu, seorang chef muda bernama Jae-hoon baru saja pindah dari Korea. Ia membuka restoran kecil dengan cita rasa Korea. Suatu hari, takdir mempertemukan mereka dalam sebuah acara kuliner. Hanya satu tatapan dan seolah waktu berhenti. Jun tersenyum sopan sementara Jae-hoon menatapnya dengan kagum yang ia sendiri tak bisa sembunyikan. Kayaknya kita harus ketemu lagi nanti di lain acara. Boleh dong, Jae-hoon. Boleh aku follow sosial media tamu ya, Jun? Boleh. Nanti aku follow back ya. Setelah hari itu, nama mereka perlahan sering muncul berdampingan di media sosial. Video memasak bersama dan potret kebersamaan yang membuat banyak orang iri. Terlebih ketika Jae-hoon memilih menjadi mu'alaf. Asyhadu alla ilaha illallah. Netizen semakin menggila menyebut mereka pasangan yang serasi. Seolah dunia pun ikut setuju bahwa mereka memang diciptakan untuk bersama. Tak butuh waktu lama, mereka menikah dalam upacara sederhana bergaya Korea. Mereka berjanji untuk saling menjaga selamanya. I love you, Jun. I love you too, Jae-hoon. Dan dari pernikahan itu lahirlah 3 orang anak yang melengkapi kisah cinta mereka. Dan inilah pasangan favorit kita, Jun dan Chef Jae-hoon. Terima kasih sudah nge-share cerita indah kalian. Semoga kebahagiaan kalian akan menebar kepada kami semua di sini. Terima kasih sudah datang ya teman-teman. Kami senang banget bisa ketemu kalian di sini. Terima kasih ya, Indonesia sangat ramah sekali. Kalian semua luar biasa. Gila, mereka cakep banget ya aslinya. Kayak di Instagram, kayak pakai filter. Iya ya, emang kalau hidupnya bahagia, kelihatan banget auranya. Ember, auranya, aur-auran. Mana si Jae-hoon cakep banget lagi. Gilingan, keren banget. Chef idola banget itu. Mereka tuh sempurna ya. Gua pengen punya keluarga kayak gitu suatu hari nanti. Gue juga, mereka role model gue. Kalian dari tadi heboh banget ya. Senang banget melihat Kak Jae-hoon sama Kak Jun. Dih Zafir, lo manggil mereka pakai kakak segala. Emangnya lo saudara mereka? Ember, ngarep BGT ya. Iya, emang gua kenal kok sama Kak Jae-hoon. Hah? Kenal? Kenal dari mana, Zafir? Dulu gua pernah kerja bareng di event kuliner. Dia orangnya humble banget, ramah, nggak kayak selebgram pada umumnya. Serius Jafir? Wah, kenalin dong. Gua pengen foto bareng mereka. Gila ya lu, gak bilang sama gua. Nanti kalau acaranya sudah selesai ya, gua coba samperin. Tapi jangan heboh, jangan rame-rame ya. Nah Asda, kesempatan tuh. Siapa tahu nanti lo bisa ngobrol langsung. Ajakin bikin konten. Kalau beneran bisa, ya gua pengen banget Raisa. Tepuk tangan kembali bergema. Jun dan Jae-hoon menunduk memberi salam terakhir. Suasana belakang panggung mall ramai tapi hangat. Para kru beres-beres sementara Zafir menemui Jun dan Jae-hoon. Kak Jae-hoon, long time no see bro. Zafir, wah lama banget ya. Apa kabar? Hai Zafir, apa kabar? Baik-baik. Nih, gua bawa teman-teman. Mereka penggemar berat kalian. Wah, halo semua. Makasih ya udah nonton acara kami. Kak Jun, aslinya cantik banget deh. Aku suka banget sama gaya kakak di Instagram. Apalagi waktu di Bali yang pakai dress putih itu loh. Ah, ikutin banget. Makasih ya. Chef Jae-hoon, tanya dong, resep biar sambil masak tapi tetap ganteng dan keren itu gimana? Hahaha, gimana ya? Kayaknya aku biasa aja. Masak ya masak aja. Pertanyaan lo aneh deh, Udin. Kalau aku mau tanya ya, bener gak sih kalian pertama kali itu ketemu di event kuliner? Iya bener banget. Waktu itu aku datang buat endorse makanan. Dan dia chefnya. Dari situ aku langsung gak fokus masak. Karena fokusnya cuma ke Jun aja. Haha, dasar kamu. Kalian tuh kelihatan bahagia banget. Aku seneng bisa lihat secara langsung begini. Iya, rasanya energi positif kalian itu menyebar sama kita. Amin, makasih ya. Hidup itu nggak harus selalu sempurna. Asal dijalani bareng orang yang kita percaya. Betul banget, sambil tetap kita harus positif ya.
Di ruangan sederhana itu, tawa mereka terdengar ringan dan tulus. Mereka benar-benar terlihat begitu bahagia. Suasana rumah sore hari, anak-anak sedang asik bermain. Jun dan Jaehoon duduk di sofa. Hari ini aku upload 3 video loh yang. Satu buat brand skincare, satu buat parenting, satu lagi kolaborasi sama momfluencer. Wah, kamu hebat banget. Tapi jangan terlalu capek, Yang. Capek sih iya, tapi lebih capek lagi kalau rumah berantakan dan anak-anak rewel. Kadang aku ngerasa kayak nggak punya waktu buat diri sendiri. Lihat nih, 3 anak lucu, tapi energinya kayak 10 anak aja. Itu karena mereka turunan kamu. Aktif banget. Ya juga ya kayaknya. Yang, aku pengen mulai olahraga lagi deh. Dulu kan sering nge-gym tuh. Sekarang kayaknya badan udah kaku banget. Aku pengen balik latihan biar tetap fit. Boleh banget, kamu juga butuh waktu buat diri sendiri. Aku bisa jagain anak-anak selama kamu nge-gym? Beneran, kamu gak keberatan? Enggak, kamu capek kerja, ngurus rumah, ngurus anak juga. Kadang aku lupa juga, kamu butuh me time. Jadi jalanin aja ya. Enjoy your time, honey. Ih, terima kasih ya Ayang. Kamu selalu ngertiin aku deh. Selama kamu bahagia, seisi rumah juga pastinya ikut bahagia. Di rumah kecil yang penuh tawa itu, Jun merasa diberi ruang untuk bernapas lagi. Ia tak tahu bahwa langkah kecil untuk mencari keseimbangan akan perlahan membawa hidupnya pada persimpangan yang sulit ia duga. Suasana gym malam hari, ia terlihat canggung karena sudah lama tidak ke gym. Ya ampun, dulu bisa 2 jam. Sekarang 10 menit aja udah ngos-ngosan. Emang harus dimulai dari awal sih biar semuanya otot-otot terbiasa lagi. Halo, Jun kan? Jun Prastira? Lo Arif? Serius lo Arif? Ya Tuhan, udah lama banget. Iya, berapa tahun ya semenjak kita putus? Haha, sudah lama banget ya pastinya. Gua sempet gak yakin itu lo tadi, tapi senyumannya masih sama, gak pernah gua lupain. Gombal lo Arif. Wah, lo sekarang beda banget ya. Badan lo udah kayak pelatih profesional aja. Ya lumayan lah, gua sekarang ngelola beberapa cabang gym di Jakarta dan pelatih boxing juga. Gak nyangka bisa ketemu lo di sini. Serius, lo punya gym sendiri? Iya, ini salah satunya. Dulu cuma hobi olahraga kan, malah jadi bisnis. Keren banget, Rif. Gua aja baru mulai lagi setelah berhenti lama. Kayaknya otot-otot gua udah lupa caranya olahraga. Kalau gitu, biar gua bantu aja. Gua ajarin dari awal lagi, biar nggak salah gerak. Mulai besok deh, di mana? Mau kan? Mau sih, tapi bukannya setelah kita putus itu, kita saling blok WhatsApp dan sosial media, bukan? Tenang aja. Sepulang dari gym, gua akan buka blognya lo. Tapi lo juga buka blogan gue ya. Iya Arif, nanti gua buka ya blognya. Seneng deh gua bisa ketemu lo lagi di sini. Gua juga, Jones. Gua seneng banget asli. Dan begitulah, tiba-tiba saja mereka bertemu. Ada sesuatu yang pelan-pelan bergerak di hati Jun, yaitu kenangan yang dulu sempat tertinggal dan kini datang kembali. Jun tidak menyadari, inilah awal kehancuran rumah tangganya. Suasana malam di tempat gym. Lampu-lampu mulai diredupkan. Beberapa member sudah pulang. Jun dan Arif pamitan di pintu depan. Gimana balik gym lagi untuk pertama kali? Senang? Iya, seneng banget. Seru banget sih tadi. Udah lama gak olahraga se-fun itu. Ya iyalah, soalnya gua kan yang ngelatih. Kalau bukan gua, pasti bosen itu. Haha, dasar. Tapi makasih ya, Rif. Gua jadi semangat lagi olahraga. Iya, sama-sama. Oh iya, jangan lupa nanti buka blokir WhatsApp-nya biar kita enak komunikasinya lagi. Iya, nanti gua buka setelah sampai rumah. Asal janji, kita nggak ada baper-baperan lagi ya. Kita udah jadi mantan. Iya, gua janji, Jun. Kenapa sekarang lo dipanggil Jun sih? Padahal dulu nama lo Juleha, nama asli pemberian orang tua lo. Dan nama panggilan kesayangan gua waktu itu. Dasar gombal. Tapi nama itu kurang menjual aja nggak sih? Juleha. Susah buat branding di media sosial. Alasan influencer banget.
namanya udah bagus kok itu. Oh gitu ya, Rif. Tapi gua tetap panggil lo Juleha ya. Itu nama yang dulu gua kenal. Heh, terserah lo deh, Rif. By the way, gue pamit dulu ya. Udah malam banget ini. Iya, hati-hati di jalan Juleha. Buka blokan WhatsApp gua ya, ingat. Malam itu Jun pulang dengan hati yang tenang, tapi pikirannya gundah. Juleha, nama yang sering dipanggil dengan lembut oleh seseorang yang dulu pernah mencintainya, kembali hadir. Yang, kenapa telat banget pulangnya? Tadi bilangnya cuma 1 jam. Kasihkan pasti. Iya, maaf ya. Tadi keasikan olahraga. Rasanya fresh banget, Yang. Badan rasanya enteng lagi. Wah, seneng dengernya. Tapi jangan maksa juga ya. Kamu udah lama gak latihan loh. Iya, aku tahu. Tapi tadi seru banget. Mungkin karena udah lama kali ya nggak ngerasain suasana gym. Hani, mulai hari ini aku pengen semua orang panggil aku Juleha lagi. Hah? Juleha? Bukannya kamu udah nyaman dipanggil Jun? Katanya lebih menjual. Iya, tapi aku kepikiran aja. Nama itu kan pemberian orang tuaku. Aku nggak mau ngelupain asal-usulku. Jun itu nama panggung aja. Kayaknya aku pengen balik lagi ke nama yang asli. Ya sudah, terserah kamu aja. Aku ikut aja. Asal kamu bahagia. Tapi buatku, kamu tetap orang yang sama kok. Makasih ya, Hani. Sekarang kamu mandi, Ge. Udah malam banget ini. Besok kan kita harus bangun pagi. Ada acara TV. Sama sorenya ke podcast. Emang besok sore ada podcast apa ya? Lupakan, kita diundang ke podcast si Asda, temannya si Zafir itu loh. Kamu yang janji mau cerita tentang perjalanan hidup kita. Oh iya, podcast Asda and Friends ya. Aku inget kok. Oke. Malam sudah larut. Menuju kamar mandi, sekarang Juleha sedang duduk. Ia baru saja membuka blokir WhatsApp Arif. Beberapa detik kemudian, notifikasi masuk. Wah, akhirnya bisa ngechat lo lagi. Hehehe, iya maaf ya, baru gua buka blognya. Oke, yang penting sekarang sudah kebuka lagi. Gua baca bio IG lo, sekarang balik lagi dipanggil Juleha. Kenapa? Iya, gua baru kepikiran. Itu kan nama dari bokap nyokap gua ya, Rif. Kayaknya udah waktunya balik ke nama asli gua lagi deh. Bagus itu. Kok kita chat begini jadi kayak zaman awal pacaran lagi ya? Jadi kangen zaman dulu. Haha, lo gombal lagi kan? Sekarang gua udah beda, Arif. Gua udah berhijab, udah punya keluarga juga. Iya, gua tahu. Pakai hijab begini sih keren ya. Tapi tetap kenangan gua pas hijab lo dibuka, kalah semua cewek-cewek di muka bumi. Aduh, itu masa jahiliyah. Udah bahaya juga ya ngobrol sama lo, Rif. Gua mau mandi dulu. Dari tadi udah keringetan. Ikut dong. Jangan gila ya lo. Bye. Layar ponsel mati. Juleha tersenyum kecil sebelum masuk ke kamar mandi. Tanpa dari balik pintu, Jae-hoon memperhatikan keanehan yang terjadi. Sore itu di studio podcast kecil Asda, suasana santai, penuh tawa dan obrolan ringan. Raisa, Eis, dan Udin membantu di belakang layar. Halo semuanya, balik lagi di podcast Asda and Friends. Hari ini kita kedatangan pasangan yang udah banyak banget diminta netizen, yaitu Kak Jae-hoon dan... sekarang bukan Kak Jun lagi kan? Iya, sekarang balik ke nama asli aku ya, Juleha. Wah, keren banget. Mulai hari ini kita panggil Kak Juleha ya, bukan Jun lagi. Setuju teman-teman? Nah, banyak yang penasaran nih. Katanya dulu Kak Juleha ini masih punya pacar waktu pertama kali ketemu Kak Ji-hoon. Itu bener gak? Aduh, iya bener banget lagi. Waktu itu aku masih punya pacar, tapi ya perjalanan hidup kan gak bisa ditebak ya. Ketemunya ya sama suamiku ini yang ganteng. Waduh, berarti Kak Ji-hoon ini nikung dong ya? Hahaha, enggak. Aku kan datang nggak tahu dia sudah punya pacar atau belum. Dia juga nggak ngomong. Haha, iya lagi. Waktu itu aku lagi bingung pilih siapa. Tapi ya siapa yang gak mau opa-opa Korea yang cakep begini, ya aku pilih dia. Haha, gila, jujur banget ya kamu Kak Juleha. Oke deh, pertanyaan berikutnya. Lebih panas lagi, kalau dalam hubungan, selingkuh itu bisa dimaafin gak sih? Aku sih nggak bisa bayangin selingkuh ya, karena aku cinta mati sama Juleha. Wow, so sweet ya Kak Ji-hoon.
Tapi bagaimana dari Kak Juleha? Kalau aku mah sering dituduh selingkuh dong sama netizen. Nyebelin gak sih? Apa aku selingkuh aja kali ya sekalian? Haha, capek gak sih dituduh terus? Kalian ini pasangan paling seru deh. Tapi aku suka nih, tiap jawaban kalian itu selalu jujur banget. Gini-gini ya Asda, cinta itu bukan tempat buat cari yang sempurna, tapi cinta itu soal siapa yang mau bertahan. Ketika yang satu udah menyerah dan berhenti percaya, dan yang satu masih berusaha memperbaiki. Cinta itu tempat buat belajar nerima yang gak sempurna. Karena yang namanya setia, itu diuji bukan di awal, tapi di akhir. Sweet banget sih my honey. Kata-kata Kak Ji-hoon itu harusnya jadi kutipan di akhir episode ini. Dalam banget ya kata-kata Kak Ji-hoon. Iya, tipikal suami penyayang keluarga sih ini. Emberan, emang gak kaleng-kalengnya si Kak Ji-hoon ini. Pantes saja cewek-cewek idolain dia. Jarang banget ada cowok kayak gitu. Tapi kok gua merasa aneh sama Kak Juleha ya? Aneh kenapa, Lis? Gilingan deh. Dari tadi ketawa-ketawa mulu, gak jelas banget. Lama-lama gak selek aja gua liatnya. Di antara kata-kata Ji-hoon, ada sesuatu yang terdengar seperti doa. Doa agar cinta mereka yang selama ini jadi tontonan dunia maya masih punya ruang untuk diselamatkan. Sedikit lagi, Juleha bakal balik lagi ke pelukan gua. Dia emang lebih cocok sama gua daripada si opa Korea yang sok bijak itu. Gaya jadul kebapaan. Cewek kayak Juleha itu gak butuh cowok baik-baik. Dia butuh kepuasan. Tentunya dari cowok yang nafsunya gede kayak gue. Sore hari, setelah acara podcast, ponselnya Kak Juleha berdering. Nama Arif. Halo, Arif? Halo Juleha, udah nyantai nih setelah podcast. Tadi gue sempat lihat potongan videonya. Lo glowing banget ya, sumpah. Alah, mulai lagi kan lebay. Itu cuma efek lighting studio aja. Iya, tapi serius, lo makin kelihatan cantik. Makasih ya, Arif. Gue seneng lihat lo di podcast. Jadi pengen lihat langsung lagi sih, bukan cuma lewat HP. Ngomong apaan sih lo? Lihat aja pas kita latihan sore nanti. Oh iya bener, makanya gue telepon mau ngingetin. Kita jadi nge-gym bareng kan sore ini? Jadi dong, tapi jangan kayak kemarin ya. Latihannya dikit, tapi ngomongnya banyak banget. Haha, namanya juga baru ketemu lagi setelah sekian lama. Mungkin gue kangen sama lo. Pengennya sih selalu ngobrol sama lo. Ih, manja banget lo. Gak berubah ya? Ya sudah, kangennya biar kesampaian. Buruan ketemu di gym ya. Ya sudah, ini udah selesai kok. Kita lagi pamitan sama yang punya podcast. Oke, mat ketemu di gym ya Juleha. Oke, Rif. See you soon ya. Telepon terputus. Kak Juleha menatap layar ponselnya sebentar, lalu menarik nafas panjang. Dari balik pintu, Elis memperhatikan ada yang aneh dengan Kak Juleha. Kenapa Kak Lis? Kak Ji-hoon mau pulang tuh. Tadi dengerin Kak Juleha nelfon seseorang. Terus kenapa? Aneh aja cara nelfonnya, pakai menjauh dari kita dan ngomongnya pakai manja lagi. Tadi kan Kak Juleha pamit mau ke toilet, bukan buat menghindar. Udah deh, yai negatif aja, Lis. Biasanya ya, firasat gua itu suka bener, Udin. Ya udah Yune, kita kumpul lagi ke sana. Suasana malam di gym hanya tersisa beberapa orang yang masih berolahraga. Arif dan Juleha sedang latihan bersama di pojok ruangan. Hanya tinggal mereka berdua. Pelan-pelan aja Juleha, tarik nafas dulu, jangan buru-buru. Iya, kok udah lama gak latihan. Jadinya kaku banget ini badan. Parfum lo masih sama ya, kayak dulu, enak banget baunya. Jangan gombal deh, Arif. Ini bukan gombal, gue serius, bau ini, bau yang dulu selalu nempel di jaket gue. Udah deh, Arif, kita fokus latihan aja. Jangan bahas masa lalu. Bahaya nih, gue takut perasaan gue muncul lagi sama lo. Udah, Arif, gue juga gak mau kenangan masa lalu keinget lagi. Gue udah berkeluarga kan sekarang. Emang
kenapa lo sudah berkeluarga? Kayaknya gak cukup deh cuma ketemu lo di gym. Maksudnya? Abis latihan, mampir bentar ke apartemen gue yuk. Cuma 10 lantai dari sini kok. Arif, please deh. Jangan, ini udah malam. Mau ya? Lo mampir dulu aja. Kita mau ngobrol bentar. Jangan, Rif. Gua mohon. Jangan. Please, Juleha. Mau ya? Malam itu hati Juleha berkecambuk. Bukan karena lelah, tapi karena hatinya tahu ada sesuatu yang nyaris ia langgar. Dan cinta lama sedang berusaha hidup kembali. Rumah sudah sepi, jam menunjukkan pukul 22.45. Lampu ruang tamu hanya tinggal satu yang menyala. Kak Ji-hoon duduk di sofa. Laptop masih terbuka tapi matanya tak fokus. Dari kamar terdengar langkah kecil menghampiri. Papa, Iya kak, kok belum tidur? Dede udah tidur duluan. Tapi aku nggak bisa. Biasanya kan Mama bacain dongeng dulu. Papa, Mama lagi olahraga ya? Kok lama banget sih? Iya, Mama lagi olahraga. Papa juga bingung. Mama habis syuting pagi sampai sore, terus langsung olahraga malam. Mama kamu hebat ya, gak ada capeknya. Terus Mama pulang kapan? Kakak pengen dicium Mama dulu. Mungkin bentar lagi pulang kok. Sekarang kakak tidur dulu ya. Nanti pas Mama pulang, dia bakal cium kamu tanpa ganggu kamu tidur. Oke Papa, kakak mau bobo ya. Jangan lupa bilangin Mama cium kakak. Iya sayang, pasti Papa bilangin nanti. Malam terus berjalan pelan. Kak Ji-hoon mulai bertanya dalam hati. Gak pernah Kak Juleha begini. Di apartemen Arif, lampu temaram. Di meja 2 gelas air mineral dan handuk bekas gym. Kak Juleha berdiri di dekat jendela, masih mengenakan jaket olahraga. Arif berdiri di belakangnya. Rif, gua nggak tahu kenapa gua bisa di sini. Ini salah banget. Nggak ada yang salah kok, Juleha. Alam semesta aja kembali mempertemukan kita. Gua udah punya keluarga sekarang. Anak-anak nungguin gue pulang pastinya. Gua tahu, tapi selama lo di sini, lo nggak perlu mikirin dunia di luar sana. Gua cuma pengen dekat begini, kayak dulu lagi. Ini salah, Rif. Gua nggak mau ngelakuin hal-hal yang jauh dari ini. Gua bilang jangan tolak hati lo. Gua tahu, lo kangen ini semua kan? Hidup gue udah capek. Dan gua nggak mau capek-capek nambahin pikiran karena mikirin lo, Rif. Iya, lo capek kan? Capek pura-pura bahagia di depan kamera. Capek jadi istri sempurna yang semua orang puja. Sama gua, lo nggak perlu pura-pura. Jadi diri sendiri aja, Juleha. Dan di antara dua hati yang pernah menyatu, ada keheningan panjang. Karena disitulah pengkhianatan mulai tumbuh di hati Kak Juleha. Jam menunjukkan pukul 12 malam. Suara pintu terbuka perlahan. Kak Juleha masuk dengan langkah hati-hati. Kak Ji-hoon masih terjaga di sofa, menatapnya diam-diam. Baru pulang yang jam segini. Iya, maaf ya, Hani. Latihan tadi agak kelamaan. Tadi banyak banget orang di gym, jadi antre alatnya. Oh gitu, pantes malam banget pulangnya. Tadi abis ngobrol juga bentar sama teman lama yang gak sengaja ketemu di sana. Temen lama. Iya, ini udah malam banget. Aku mandi dulu ya. Badanku lengket banget, gak enak rasanya. Iya, ya udah, mandi aja dulu. Kak Juleha berjalan cepat ke kamar mandi. Pintu tertutup. Kak Ji-hoon menarik nafas pelan, lalu tanpa tak sengaja mencium udara di sekitar sofa tempat Kak Juleha meletakkan jaketnya. Ia mengernyit. Wangi parfum yang asing, kuat, maskulin memenuhi ruang kecil itu. Kak Ji-hoon sedang membuat sarapan. Suara tawa anak-anak di ruang TV. Dari kamar mandi terdengar percakapan pelan. Rif, nanti aja ya. Gua lagi di rumah ini. Jangan nelpon terus. Please. Tapi gua kangen sama lu, Juleha. Dan gua nggak enak. Suami gua juga lagi masak tuh di dapur. Lama-lama ketahuan kita teleponan.
Ya sudah, kapan lo mau ke apartemen lagi? Iya, nanti gue kesana. Janji ya? Gua nggak mau cuma peluk. Gua mau lebih. Gila lu Arif. Ntar aja diobrolin. Yang, kamu ngomong sama siapa di dalam? Hah? Enggak. Ini ada notifikasi kerjaan. Aku ngomong sama diri sendiri aja. Kirain kamu lagi nelfon sama orang. Lagi latihan buat skrip. Ada endorse baru, Pak. Sarapan dulu loh, ini udah siap semua. Sebentar ya, Hani. Sebentar lagi selesai kok ini. Nanti menyusul deh. Sore itu di taman belakang rumah, Kak Juleha kembali asik teleponan dengan Arif. Jadi kapan kesini? Gak harus pas mau nge-gym lah. Kemalaman itu? Gue cuma bisa curi-curi waktu di jam itu. Ah, payah. Ya sudah, gak usah nge-gym kita. Lo langsung ke apartemen gua aja. Langsung aja gitu ke apartemen. Iyalah, langsung aja. Gua udah gak sabar lihat lo tanpa hijab kayak dulu. Dasar ya. Ya sudah, tunggu malam aja sih. Janji, nanti langsung ke apartemen gue. Dari jendela dapur, Kak Jihun terlihat memandang ke arah taman. Sendok di tangan berhenti mengaduk. Ngobrol sama siapa sih? Telepon sering sembunyi-sembunyi. Kenapa angkat telepon harus ke belakang rumah coba? Katanya klien. Tapi aku kok mulai curiga. Malam itu hujan turun sangat deras. Kak Juleha izin sama Kak Jihun untuk pergi ke gym. Yang, hujan lo di luar. Stop dulu lah, gak usah pergi nge-gym. Hani, aku udah keburu book kelas Zumba ini. Gak enak kau cancel. Sekali ini cancel gak apa-apa juga kan? Kalau di cancel, bisa-bisa gak bisa ikut lagi nanti ya. Tapi di luar hujan. Kenapa maksain banget pergi? Gak apa-apa. Toh aku bawa mobil juga kan. Jadi gak kehujanan. Aku jalan dulu ya. Ngobrol begini malah tambah telat loh. Oh ya, kayaknya pulangnya agak malam lagi. Kelihatan lagi gak apa-apa kan? Ya sudah. Hati-hati ya, Yam. Jangan ngebut-ngebut di jalan loh. Licin. Apartemen Arif malam hari, jaketnya Kak Juleha sudah dilepas. Rambutnya sedikit berantakan. Arif memeluk erat. Selfie dulu ya. Cocok gak kita? Cocok banget lah. Lo itu lebih cantik begini. Rambut lo diurai. Ngapain juga sih segala ditutupin? Ih, gak tahu aja. Tertutup itu banyak yang endorse tahu. Iya deh, iya. Udah lama banget ya. Kita gak kayak begini, Juleha. Kangen banget gua. Lu emang pinter godain ya, Rip. Sampai akhirnya gua jadi luluh juga. Iyalah, gua itu emang cowok yang lo butuhin. Nafsunya juga gede. Si opa Korea itu mana bisa tandingin permainan gue. Gak boleh ngomong gitu. Laki gua itu orangnya baik. Iya dia baik, tapi lo gak bisa sama cowok baik-baik. Lo itu cocoknya sama cowok nakal kayak gua. Iya kan? Iya sih, lu beda. Rasanya kayak lebih menantang aja gitu. Nah kan, cewek-cewek emang suka cowok tipe yang kayak gua begini. Cowok baik-baik cuma bosenin. Udah kelar kan foto selfie-nya? Yuk, waktunya main-main kita. Nakal banget ya lu, Arif. Ya udah, ayo. Suasana sore di sebuah kafe, di pojok ruangan, Kak Jihun dan Jafir duduk berhadapan. Asap kopi mengepul di antara mereka. Lo kelihatan capek banget. Gak kayak biasanya loh. Iya, akhir-akhir ini pikiran gue lagi banyak nih. Banyak. Masalah apa? Gua nggak tahu harus mulai dari mana, Zafir. Belakangan ini, Juleha sering banget keluar malam. Katanya nge-gym, tapi kadang sampai tengah malam. Tengah malam? Lo udah tanya langsung? Udah, dia bilang cuma olahraga biasa. Tapi entah kenapa, gua ngerasa beda aja. Kadang gua lihat dia senyum sendiri pas pegang HP. Terus buru-buru matiin layar waktu gua lewat. Lo punya bukti nggak? Nggak ada. Dan gue juga nggak mau nuduh tanpa bukti. Dan gue juga udah janji sih dari awal nikah nggak mau lihat HP masing-masing. Makanya gue cuma cerita ke lo aja ini. Jangan bocor dulu. Dan semoga aja gue yang salah.
Tenang aja bro, aman, gak bakal bocor ke siapapun. Kadang gua mikir, mungkin ini cuma dugaan gua aja. Mungkin gua yang terlalu curiga. Curiga itu tanda lo masih sayang, tapi jangan dipendam sendirian. Gue sih bisa bantu ya, mungkin lewat si Asda sama gengnya. Itu juga kalau boleh. Dia punya banyak ide untuk membongkar kasus kayak gini, biar lo dapat bukti. Kalau emang lu yakin, boleh aja. Tapi janji Zafir, jangan sampai Juleha tahu, apalagi orang lain. Cukup kita-kita aja. Janji, semua tetap di meja kopi ini ya. Esoknya di kantin sekolah, gua, Zafir, Raisa, Eis, dan Udin duduk serius. Suasana tegang tapi akrab. Jadi begitu ceritanya guys. Gue kasihan sama Kak Ji-hoon. Dia curiga Kak Juleha sering banget keluar malam. Katanya sih nge-gym tapi sering sampai tengah malam. Nah kan, waktu habis kita podcast, gue lihat Kak Juleha nelfon sama cowok sambil sembunyi-sembunyi juga. Oh iya Nek, yang pernah mergokin desa kan waktu itu. Ember, bener kan firasat gua ada yang gak beres Udin? Serius, Eis? Jangan-jangan emang beneran ada yang disembunyiin sama si Kak Juleha? Tenang-tenang, kita jangan langsung nuduh dulu. Tapi kalau tanda-tanda udah kelihatan dari beberapa sisi, kita mesti pastiin. Kita nggak mau lihat Kak Ji-hoon hancur kan? Tapi juga jangan gegabah asal menuduh. Iya, masih belum tentu kebenarannya. Kayaknya kita harus turun langsung deh ke tempat gym. Alemong, jadi maksud Ye, kita harus cek ke tempat gym gitu dan memata-matai desa. Ngapain aja dia di sana? Iya bener, tapi nggak frontal, jangan sampai ketahuan. Kalau lihat muka lo Asda, pasti Kak Juleha langsung nge. Ya sudah, gue sama si Udin aja yang turun langsung. Dia pasti lupa-lupa ingat sama muka kita. Ember, tapi kalau jadi member gym harus bayar kan? Mahal loh. Dutanya dari mana Nek? Eke nggak punya duta. Udah deh, urusan duit serahin ke gue. Masalah duit itu simple. Kalian tahu kan duit gue nggak berseri. Wah, sponsor gym sudah tercover nih. Makasih ya Raisa si anak sultan. Jadi kapan kita mulai jalan, Zafir? Lebih cepat lebih baik kan? Secepatnya lah, tapi inget ya, ini rahasia. Gak boleh bocor ke siapapun. Oke, kita semua sepakat ya. Misi ini adalah mencari kebenaran. Siang itu, 5 orang menyatukan rasa penasaran dan empati ke Kak Ji-hoon. Mereka tidak tahu akan ada sesuatu masalah yang besar di depan mereka. Malam itu di tempat gym, Eis dan Udin baru masuk mengenakan outfit olahraga. Eis tampak percaya diri, tapi Udin jelas canggung. Bagi Udin Lekong, baru kali ini dia pegang alat-alat berat. Nek, ini alat yang mana dulu ya? Eke takut salah angkat nih. Gilingan deh, mana berat-berat lagi. Udah santai aja Udin, pura-pura hatian aja. Jangan kelihatan kaku banget. Lo itu harus lebih laki di sini. Lebih laki itu gimana, Cin? Eke kan setengah lekong ini, Nek. Ya udah biasa aja, sambil mata kita fokus nunggu kedatangan Kak Juleha. Berat banget, Cin. Ini baru 5 kilo loh, Nek. Orang-orang sini kok bisa ya? Santai aja gitu ketawa sambil angkat besi begini. Emong deh. Shh, jangan berisik deh Udin. Dari tadi lo ngomong mulu. Ntar yang lain curiga. Bo, itu dia Kak Juleha kan? Sama cowok, siapa itu? Iya, dan itu jelas banget mereka terlihat happy. Lihat deh cara mereka ketawa. Kayak bukan sekedar temen gym. Mau latihan apa hari ini, Juleha? Latihan dada kali ya, gimana? Pilihan yang bagus. Gua suka kalau lo latihan itu. Mulai lagi kan lo, nakal banget. Makin hari makin nyebelin ya lo, Arif. Tapi makin ngangenin kan? Gua denger nama cowok itu Arif. Astaga naga Eis, kacau ini, kacau Nek. Kalau Kak Ji-hoon lihat ini, bisa pecah dunia. Sumpah deh. Oke, gua foto. Tapi diam-diam ya, jangan sampai ketahuan. Nek, kok Kak Juleha mau-maunya sih pilih cowok berotot itu ya, dibandingin si opa Korea? Apa mungkin punya dia lebih gedong kali ya? Jadi rawa-rawanya berteriak. Mana gua tahu lah Udin, gedong apa enggaknya. Dan gua juga gak peduli. Yang penting fotonya gua udah dapet. Sekarang kita lapor ke si Asda dan si Raisa. Dan malam itu, 2 pasang mata menyaksikan sesuatu yang akan mengubah segalanya.
Uis menekan nomor Asda di ponselnya dengan tangan gemetar. Asda, lo denger gue? Iya Uis, gua sama Raisa di sini. Gue sama Udin udah hampir 2 jam di sini, Asda. Dan kalian tahu nggak? Alemong beneran si Kak Juleha sama cowok berotot disindang. Dia selengki, Nek. Iya, dari tadi si Kak Juleha sama cowok itu nggak kepisah sedikit pun. Kita denger dia manggil cowok itu namanya Arif. Arif, kalian yakin di antara mereka ada kedekatan? Iya, bukan sekedar temen. Yakin banget lah. Gua lihat langsung, mereka deket banget guys. Kayak bukan cuma temen gym. Ember, mereka lengket banget, Nek, kayak lem tikus. Mereka mau keluar tuh. Udah ambil tas segala. Kayaknya kita harus ikutin mereka deh. Sumpah lo, Nek. Waduh, kalian jangan panik ya, tapi tetap jaga jarak. Iya, jangan sampai mereka sadar kalian ikutin. Raisa dan gua bakal standby di sini. Asda, mereka kayaknya mau cabut. Kita harus ikutin mereka. Udah dulu ya. Oke, hati-hati ya Uis, jangan sampai ketahuan. Kita cuma mau tahu kebenaran. Iya, udah dulu ya. Mereka mau jalan. Kita harus diikutin. Bye. Uis dan Udin mengikuti dari belakang. Suasana sangat tegang. Malam ini gua mau gaya apa ya sama lo? Ngomong apa sih lo? Nakal banget kan? Gimana kalau gaya kodok buduk berenang di kali? Kayak apaan itu? Seumur umur gue baru denger deh. Gak tahu kan gaya itu? Yang jelas lo bakal gua bawa ke langit ketujuh. Mau? Mau banget. Laki lo si opa Korea itu gak pernah kan bawa lo ke langit ketujuh? Gak pernah lah. Kalau begitu, ayo akan gue tunjukin. Gilingan, Eis. Mereka mau ngapain sih? Udah jam 11 malam loh ini. Orang warteg aja udah pada tutup, Nek. Mereka malah mau buka-bukaan. Ya mereka pasti mau skidi papap sih ini. Skidi pahapap? Emang si Kak Juleha gak mikirin anak-anaknya ya? Desa punya anak 3 loh, Eis. Orang lagi jatuh cinta, mana inget keluarga Udin. Matanya aja udah buta. Oh, begindang ya, Nek. Kasihannya Kak Jihun. Masa harus gue aja yang gantiin bininya? Jangan gila deh lu Udin. Ayo kita balik. Semua bukti sudah terkumpul. Kak Juleha nggak bisa mengelak lagi. Ember, dasar perempuan fake. Udah dapat suami opa Korea yang ganteng. Malah pilih cowok yang mukanya kayak tukang pukul. Gak mikir apa? Kemana coba otaknya? Kalau Eke jadi biak. Udin buruan, masih ngomong aja sendiri di situ. Ngapain sih? Oh iya, Nek, tungguin Eke. Emang deh, hahaha. Malam itu kebenaran terbuka dengan sendirinya. Perempuan yang dulu mereka puja-puja ternyata menyimpan rahasia besar yang sangat memalukan. Juleha, lo bikin story mulu dari tadi. Iya dong, biar teman-teman gue tahu kalau gue sayang sama lo, Arif. Teman-teman lo, Iya, gak apa-apa kan? Gue bikin story tentang kita. Ini bukti cinta gue sama lo gak main-main. tapi kalau nanti ada yang nyebarin gimana? Bisa kacau lo kita. Gak mungkin. Ini khusus close friends kok. Close friend, terpercaya nggak mereka? Iyalah, itu cuma teman-teman deket aja yang bisa lihat story gue. Jadinya bakalan aman sentosa. Ya sudah kalau begitu. Yuk, kita lanjut ronde kedua. Gila lu ya Arif. Gua harus pulang. Ini sudah lewat tengah malam. Payah kan? Besok lagi ya sayang. Janji ya, Mai Juleha. Iya, janji. Hujan deras di luar. Kak Juleha baru pulang, wajahnya lelah. Keheningan berubah jadi badai. Beruntung aku kenal orang-orang yang baik yang mau membantu mencarikan bukti kalau kamu sudah berselingkuh. Maksudnya apa, Hani? Aku gak ngerti deh. Baru aja nyampe rumah. Udah cukup Juleha, aku capek pura-pura nggak tahu. Apa maksud kamu, Yang? Tiap malam kamu bilang gym, tapi ini hasilnya. Tertawa, berduaan, udah kayak orang pacaran. Terus lanjut ke apartemen. Kamu pikir aku bodoh? Kamu cuma lihat foto dan video. Kamu gak tahu cerita di balik ini. Aku nggak perlu diceritain. Cukup lihat tatapan kamu saja.
Udah tahu semuanya kamu sudah berubah. Dulu kamu pulang bawa senyum untuk anak-anak. Sekarang yang kamu bawa cuma aroma parfum orang asing yang bukan punyaku. Apa yang ada di pikiran kamu, Juleha? Kamu itu sudah berkeluarga. Jangan selalu nyalahin aku lah. Aku juga manusia. Kamu pikir aku gak pernah kesepian? Tiap hari sendiri di rumah. Dan kamu sibuk jadi chef. Aku cuma pengen ngerasa hidup lagi. Bukan sekedar istri di foto keluarga. Sesibuk apa aku jadi chef? Kamu juga asik jadi content creator. Ini semua jangan dijadikan sebuah alasan untuk kamu ingin selingkuh. Aku capek. Capek jadi pura-pura menjadi istri yang sempurna. Capek beranak terus dari kamu. Capek juga disalahin. Capek pura-pura bahagia di depan semua orang. Jadi yang salah aku? Atau karena kamu gak cinta aku lagi? Karena tergoda cowok yang bernama Arif itu? Aku gak mau berdebat lagi ya. Aku ingin mencari kebahagiaanku sendiri. Aku akan pergi. Aku butuh ketenangan. Ketenangan itu di sini, di rumah ini, bukan di luar yang seperti kamu inginkan. Sudahlah, cukup Ji-hoon. Sekarang saatnya aku memikirkan diriku sendiri. Dan kamu, pikirin diri kamu sendiri. Atau kamu balik lagi aja deh ke Korea. Mungkin di sana akan lebih baik. 너는 아침 햇살처럼 와서 내 마음을 따뜻하게 했어 이제 널 놓아줄게 미움도 후회도 없이 Malam itu hujan menenggelamkan suara mereka, tapi tidak bisa memadamkan luka di dada. Bagaikan kertas yang sudah kusut, gak bisa kembali ke semula. 그 모든 날들 아름다운 기억으로 남겨 이젠 정말 편히 놓아줄게 Juleha, kamu kenapa? Rif, boleh aku tinggal di sini ya? Boleh aja. Sore itu, sepulang sekolah, Kak Ji-hoon mengajak kami untuk bertemu di kafenya Raisa, sekedar untuk menceritakan semua yang terjadi. Kita semua sudah berkumpul di sini. Semua ini buat lo, Kak Ji-hoon. Iya, terima kasih ya. Kalian mau kumpul di sini buat gue. Kak Ji-hoon, kita minta maaf ya. Kita semua nggak bermaksud ikut campur urusan lo. Tapi malam itu waktu Eis dan Udin lihat sesuatu yang janggal, kita nggak bisa diam aja. Kita cuma pengen bantu. Gue yang ambil foto dan video itu, Kak Ji-hoon. Gue juga yang nyuruh Zafir buat kasih tahu ke kakak. Kita cuma nggak mau kalau Kak Ji-hoon terus disakiti tanpa sadar. Ember, kita nggak pengen nyakitin Ye, Kak. Tapi Ye sekarang teman kita. Dan teman itu nggak boleh diam kalau lihat sesuatu yang nggak benar. Justru gua mau berterima kasih karena berkat kalian semua semakin jelas. Kepingan yang pecah akhirnya bisa tersusun rapi. Dan gua jadi mencari tahu siapa itu Arif. Jadi, si Arif itu siapa, Kak? Arif itu mantan Juleha waktu kuliah. Dulu dia pernah cerita sih sekilas, tapi gua nggak nyangka mereka bisa ketemu lagi. Terus sekarang Kak Juleha kemana kabarnya? Juleha, sekarang dia lebih pilih pergi dari rumah. Katanya mau menemukan dirinya sendiri. Paling si Juleha ke rumah dia, mengikuti nafsunya. Gue nggak nyangka Kak Juleha bisa berpikir sejauh itu. Dibutakan oleh nafsu. Tega ya, masa sih dia bisa pergi begitu aja? Kan ada anak-anak loh di rumah. Gue juga nggak tahu apa yang ada di pikiran dia. Cepet banget dia bisa berubah. Terus, Ye sekarang gimana Kak Ji-hoon? Gue nggak tahu. Gue cuma mikir anak-anak aja sekarang. Mereka tiap malam nanya, Mama kemana? Dan gue juga cuma bisa jawab, Mama lagi cari ketenangan. Padahal ketenangan itu cuma ada di rumah. Dan sekarang udah kosong. Kadang kebenaran memang nyakitin sih. Tapi dari situ kita bisa mulai nyembuhin diri kita sendiri. Gue yakin suatu hari Kak Juleha juga bakal sadar siapa yang benar-benar sayang sama dia. Iya, untuk saat ini kita di sini, bro. Lo nggak sendiri.
Mau marah, mau nangis, terserah. Tapi jangan hilang arah ya. Lepasin aja semuanya sama kita. Makasih ya, gua bener-bener gak nyangka. Kadang kehilangan orang yang kita sayang itu berat, tapi ternyata kehilangan kepercayaan jauh lebih nyakitin. Di dunia yang penuh rahasia, kadang yang paling menyakitkan bukan kebohongan, tapi belahan jiwa yang tiba-tiba harus pergi. Sore itu di apartemen Arif, Kak Juleha sedang membuat konten untuk media sosialnya. Kamera ponsel di tripod, wajahnya penuh senyum. Di belakang, Arif menyiapkan sarapan yang sederhana. Halo semuanya, hari ini aku mau share morning routine aku yang simple banget. Bangun pagi, teh hangat, sedikit stretching dan siap bekerja. Tapi jangan lupa ya, selalu pakai ini nih, Prikitiu Skincare, biar muka kita fresh sepanjang hari. Nih, roti buat lo sayang, sarapan dulu. Biar bikin kontennya makin semangat. Makasih Arif, lo ngertiin gue aja. Parah lo, banyak banget endorse yang masuk ke gue. Kayaknya hari ini gue gak nge-gym dulu deh. Ada beberapa juga brand yang antri. Bagus dong. Ya sudah gak apa-apa. Cari uang dulu nomor 1. Habis itu baru olahraga. Brand yang kontrak lo juga kan bagus-bagus. Iya, alhamdulillah. By the way, lo udah di tempat baru sekarang Juleha. Lo bebas, gak ada yang ngatur. Gak ada yang nanya lo pulang jam berapa. Happy gak? Jujur ya, gue happy banget. Sekarang gue merasa bebas aja. Dulu gue pengen banget ngerasa kayak gini. Akhirnya gue berani mengambil keputusan. Bagus dong. Tapi terkadang gue masih kepikiran anak-anak juga sih, Rif. Tenang aja, itu cuma di awal. Nanti lo bakal terbiasa. Lo punya gua sekarang. Gua akan bahagiain lo. Terima kasih Arif. Lo emang selalu ngertiin gue. Kebebasan memang indah, tapi kadang terasa sunyi. Apalagi jika didapat dengan meninggalkan cinta yang dulu benar-benar melindungi. Hari itu dunia maya kembali gempar. Seseorang mengabadikan momen ketika Kak Ji-hoon datang ke rumah sakit sendirian, menggendong 3 anaknya tanpa adanya sang istri di sisinya. Video itu menyebar begitu cepat. Kemana ibunya? Kalau anaknya sakit kan butuh seorang ibu. Aneh banget, jarang banget lo melihat mereka kumpul lagi. Oh iya, kemana ya Juleha ya? Dia kan istri soleha. Masa sih nggak ngurus anak-anaknya? Parah banget, yang ngurus anak-anaknya malah Ji-hoon suaminya. Sendirian loh. Pertanyaan-pertanyaan itu memenuhi komentar, membuat banyak orang menatap layar dengan rasa iba dan penasaran. Video lain muncul, Kak Ji-hoon menjemput anak-anaknya di sekolah sambil menggendong satu di depan dan satu lagi di tangan. Langkahnya cepat, wajahnya tetap sabar dan tersenyum. Netizen kembali bertanya-tanya, sesibuk apa sang istri sampai tak punya waktu untuk anak-anaknya. Komentar demi komentar berubah jadi opini. Opini berubah jadi gosip, dan gosip akhirnya menjadi simpati kepada Kak Ji-hoon. Siang hari di apartemen, Kak Juleha menatap ponselnya dengan tangan gemetar. Notifikasi masuk terus-menerus. Pesan, tag, mention, DM, semua menumpuk. Munculnya sebuah video dirinya tanpa hijab bersama Arif di sebuah kamar. Kini tersebar di TikTok dan akun gosip. Ya Tuhan, ini dari mana videonya? Kok bisa nyebar? Video apa Juleha? Video saat kita lo berdua di kamar. Gua kan cuma share ke close friend aja. Kok jadi menyebar begini? Nah kan, lo percaya aja sama teman-teman lo. Pakai segala dibikin story, close friend. Gua itu punya reputasi, gua punya nama baik. Kata orang nanti gimana? Kok lo mikirin diri lo sendiri? Justru gua itu selebgram. Orang-orang lihat gue sebagai perempuan yang berhijab, yang alim. Sekarang semuanya hancur kan gara-gara video ini? Ya balik lagi lah, itu salah lo. Sekarang kita berdua hancur kan? Oh my god, bagaimana dengan endorsan gue? Brand-brand yang baru tanda tangan kontrak kemarin, mereka akan melihat gue tanpa hijab. Kacau ini. Nah kan, jadi kemana-mana ini. Kalau kontrak-kontrak gue diputus, gimana gara-gara video itu?
Ya itu urusan lo lah. Lo yang sudah bodoh, video kita dijadiin story di close friend. Dasar, lo cantik-cantik tapi nggak punya otak. Kok lo jadi menghina gue sih? Jaehoon gak pernah lo menghina gue kayak begitu. Lah, emang kenyataannya kan lo bodoh? Satu kesalahan telah mengubah segalanya. Namun, banyak kebaikan terucap untuk Kak Jihoon. Sedangkan Kak Juleha semakin hancur karirnya. Sore hari di apartemen, ponsel Juleha bergetar di meja. Nama dikontak dari brand besar ternama. Ia menatapnya lama sebelum akhirnya menjawabnya. Halo, selamat sore. Dengan Juleha di sini. Halo, Juleha. Ini Rani dari Lunche Beauty. Oh iya, ada apa ya? Kami ingin menindaklanjuti soal situasi yang sedang beredar di media sosial. Ada beberapa video yang melibatkan kamu tanpa hijab sedang bersama seorang lelaki di kamar. Apakah benar itu kamu di dalam rekaman tersebut? Iya, itu saya, Mbak. Saya minta maaf atas semuanya. Itu kejadian pribadi, bukan untuk publik. Saya juga gak nyangka bisa tersebar seperti itu. Kami mengerti dan kami turut prihatin atas apa yang terjadi. Namun karena situasi ini sudah berdampak pada citra perusahaan, pihak manajemen memutuskan untuk menghentikan kerjasama promosi mulai hari ini. Berhenti? Aduh Mbak, jangan. Saya sudah sangat senang mendapatkan brand ini. Sekali lagi, maaf ya, kami harus memutuskan kontrak. Kami harap Anda memahami keputusan ini. Kami tetap menghargai kerja keras Anda sebelumnya. Tapi saat ini kami harus menjaga reputasi brand di mata publik. Baiklah kalau begitu. Saya mengerti, Mbak. Saya minta maaf sudah bikin situasi ini gak nyaman buat pihak Lunche Beauty. Terima kasih ya, sudah pernah percaya sama saya. Terima kasih juga Juleha. Semoga semuanya bisa segera membaik untuk Anda. Atas video tersebut, semua TikToker bermunculan membahas perselingkuhan Juleha. Oke guys, kita harus bahas ini karena semua timeline gua isinya Juleha dan opa Koreanya. So katanya Juleha tuh sekarang deket sama cowok Jim, mantan dia dulu waktu kuliah. And guess what? Ada video mereka bareng tanpa hijab di kamar. Gua gak mau ngejudge ya, tapi come on. Dulu image-nya tuh syar'i banget, pemilik goals banget. Sekarang hancur seketika. Ya ampun, saya baru lihat video Jihoon di rumah sakit. Kasihan banget ya, 3 anak digendong semua. Gak kelihatan istrinya entah kemana. Ternyata di balik senyum manis ada badai rumah tangga juga ya. Kasus perselingkuhan Juleha ini menarik banget. Begitu video dan fotonya tanpa hijab tersebar, yang naik malah followernya Jihoon. Dan follower Juleha malah makin turun drastis ke liang lahat. Wow, Jihoon banyak banget yang doain lo kebaikan ya. Semangat deh, udah move on aja. Cari yang lebih baik daripada si Juleha itu. Di meja berserakan beberapa surat pemutusan kontrak kerjasama. Juleha duduk di sofa dengan wajah pucat, memegang ponsel. Arif di sebelahnya, menunduk, bingung. Barusan Lunche Beauty resmi memutuskan kontrak. Sekarang email dari 5 brand lain juga masuk. Semuanya batal. Dulu setiap notif brand masuk, gue seneng banget, Rif. Sekarang dia punya HP, gue ketakutan. Gue juga baru pulang dari gym. Orang-orang lihat gue kayak gue penjahat, pencuri bini orang. Gue ngerasa semua mata ngeliatin gue. Kayak penghakiman tiap gue lewat. Gue juga gak nyangka bakal separah ini. Gue pikir badai bakal lewat dalam beberapa hari. Tapi makin lama makin berat. Gue kehilangan semuanya dalam waktu beberapa hari, Rif. Kerjaan, nama, temen, bahkan keluarga. Dan sekarang, uang juga mulai seret ini. Tadi juga bokap nelfon. Katanya nyokap masuk rumah sakit gara-gara video viral ini. Sekarang harus gimana ya, Rif? Apa yang harus kita lakukan? Gak tau lah. Lo yang datang ke sini dan bikin ini semua terjadi. Lo penyebab masalahnya, Juleha. Kok lo jadi nyalahin gue terus? Ya udah deh, sebaiknya gue nyari angin dulu di luar. Di sini bikin otak gue jadi gak jalan. Mumet gue. Lo gak menolong sama sekali. Kini keduanya mencari pelarian, tapi lupa, pelarian tanpa arah hanya akan membawa mereka kembali kepada luka yang makin dalam. Setiap langkah menjadi sebuah kesalahan. Suasana sore di minimarket, Juleha sedang belanja harian. Dan terlihat 2 perempuan yaitu nyokap gua dan Teteh sedang menatapnya dari kejauhan. Itu si Juleha lain.
yang videonya viral itu. Iya benar banget. Ya Tuhan, saya sampai nggak nyangka bisa ketemu langsung. Bikin sengaja teh ngobrol kita biar didengar. Oke Neng. Kok bisa-bisanya ya ninggalin suami sebaik itu? Opa Korea udah ganteng, lembut, ngurus anak pula. Iya teh, dulu di TikTok mereka romantis pisan. Sekarang malah si Ji-hoon kemana-mana jalan sendirian. Katanya ditinggal istrinya. Siapa namanya? Juleha lamun teu salah. Iya bener Neng, namanya Juleha. Terus siapa coba yang ngurus anak-anaknya sekarang? Ganteng-ganteng dan cantik loh. Tega banget ibunya main tinggalin aja. Ya, makanya teh sesibuk naon sih sampai ninggalin 3 anak? Demi cowok gak jelas, mirip kulit bangunan. Gelok sih. Mana sosokan alim pakai hijab, aslinya aduh malu-maluin. Amit-amit ya teh, jauh-jauhin semoga kita gak kayak si Juleha itu. Kata-kata yang diucapkan itu menampar lebih keras dari teriakan. Kak Juleha hanya mematung, hatinya sakit. Perlahan ia berjalan cepat ke arah pintu dan pergi dari keramaian. Juleha baru pulang membawa kantong belanja. Dan yang membuka pintu adalah perempuan. Loh, kamu siapa? Juleha, udah balik loh. Dia temen Jim, cuma ngobrol sebentar. Ngobrol bentar di apartemen lo. Kayaknya gue pamit dulu kali ya. Jangan, lo di sini aja. Gua sama Juleha udahan kok. Udahan? Iya Juleha, hubungan kita selesai sampai sini. Rif, kenapa lo lakuin ini ke gue? Gue udah kehilangan semuanya. Brand, keluarga, bahkan harga diri gue sendiri. Itu semua karena gue pilih lo. Justru itu Juleha, semua ini mulai kacau dari kedatangan lo. Dan sejak video itu nyebar, hidup gue juga hancur. Jadi gitu, sekarang lo nyalahin gue? Bukan nyalahin, tapi sadar diri aja. Gua rasa lo mending balik lagi deh ke suami lo. Dia mungkin satu-satunya orang yang masih bisa nerima lo apa adanya. Buset, semudah itu lo Arif. Setelah semua yang gue korbanin buat lo. Gue nggak minta dikorbanin juga. Sekarang tolong, jangan datang lagi ya Juleha. Dan di malam itu, cinta yang dulu terasa seperti pelarian, kini berubah jadi pengusiran paling menyakitkan. Si Arif jahat banget. Kok bisa-bisanya dia menghempaskan gua begitu aja? Demi cewek yang baru dikenalnya di gym. Apa gua balik lagi aja ya ke Ji-hoon? Dia yang benar-benar menyayangi gua apa adanya. Kehidupan Juleha kini berputar ke arah yang tak pernah ia duga. Akibat dari perselingkuhan itu, semua menjauh dan kini dia diambang kebangkrutan. Juleha terpaksa harus menjual mobilnya. Mobil ini dulu dibeli Ji-hoon waktu gua ulang tahun. Sekarang harus gua jual buat bayar sewa kontrakan rumah. Kenapa ya gua bodoh banget hanya demi mengikuti nafsu, akhirnya jadi hancur begini. Ia membuka Instagram, lalu muncul profil Arif bersama cewek barunya. Mereka begitu bahagia memamerkan kehidupannya di sosial media. Juleha menutup mata, semakin menyesal atas pilihannya. Lalu muncul profil Ji-hoon, wajahnya tersenyum bersama ketiga anaknya di acara talk show. Jumlah followernya melonjak. Dia makin sukses, makin dikenal. Dulu gua yang disorot, sekarang semua orang mendukung dia. Memang semua ini layak buat Ji-hoon. Dia rela jadi mu'alaf demi gue, tapi gua menyia-nyiakannya. Ternyata gue juga sudah di-unfollow Ji-hoon. Dia benar-benar gak mau lihat gue lagi. Tapi gue harus ketemu dia. Cuma pengen bilang minta maaf. Syukur-syukur dia mau balik lagi sama gue. Tapi nomor HP gue sudah di-blok. Oh ya, gue harus nemuin dia di sekolah anak-anak. Besok pasti dia ada di situ. Pagi itu di halaman sekolah, di waktu jam pulang sekolah anak-anak,
Juleha berdiri sendiri, wajahnya tampak lelah tapi penuh tekad. Ji-hoon muncul dari arah parkiran. Begitu matanya menangkap sosok Juleha, langkahnya terhenti. Ji-hoon, Juleha, kamu kenapa datang ke sini? Si kecil belum siap loh ketemu kamu setelah sekian lama kamu pergi. aku cuma mau ngomong Ji-hoon. Sekali ini saja. Aku tahu aku udah hancurin semuanya. Tapi aku masih pengen minta maaf. Minta maaf? Aku nggak butuh minta maaf kamu. Anak-anak yang butuh permintaan maaf kamu. Kamu sadar nggak sudah meninggalkan mereka berapa lama? Bukan gitu. Aku sungguh menyesal. Setiap hari aku lihat video kamu sama anak-anak. Aku tahu aku udah salah sangat jauh. Tapi aku cuma pengen kita mulai lagi dari awal. Mulai dari awal? Maksud kamu, kita bersama lagi? Iya Ji-hoon, aku minta maaf dan gak bakal mengulang kesalahan lagi. Demi Tuhan. Juleha, aku sudah maafin kamu sejak lama. Tapi maaf gak selalu berarti kita bisa balikan lagi. Dulu sempat gua mengharapkanmu. Tapi sekarang, aku punya pilihan hidupku sendiri. Jadi, semua ini benar-benar udah selesai buat kamu. Udah lama kita selesai, bukan karena aku benci, tapi karena aku harus belajar melepaskanmu. Aku harus kuat buat anak-anak dan buat diriku sendiri. Bang Ji-hoon, anaknya udah siap tuh. Dia menunggu di sana. Oh, maaf. Saya nggak tahu ada tamu. Silahkan kalian lanjutkan, saya pergi lagi. Gak apa-apa Tiara. Oh ya, Juleha, kenalin. Ini Ibu Tiara, guru anakku dan juga calon istriku. Wajah Juleha langsung pucat. Suara di sekeliling perlahan memudar. Hanya suara nafasnya yang berat dan detak jantung yang terdengar. Calon istri. Iya, kami baru bertunangan minggu lalu. Cepat banget kamu gantiin aku Ji-hoon. Aku belum sempat benerin apapun loh. Kamu gak perlu benerin apa-apa Juleha. Yang rusak udah jadi pelajaran, bukan sesuatu yang harus diperbaiki lagi. Maaf ya, kita harus pergi. Masih ada undangan acara. Juleha menunduk, air matanya jatuh deras. Ia memalingkan wajahnya, tak sanggup menatap Ji-hoon lagi. Ia berbalik pergi dengan langkah gontai, tak tahu arah. Kembali ke kafe milik Raisa di sore hari, di meja besar duduk Ji-hoon, Zafir, gua, Udin, Raisa, dan Iis. Kami terlihat bahagia, suasananya ringan dan penuh keakraban. Wah, Kak Ji-hoon datang-datang ngasih undangan. Gue masih nggak nyangka lo bakal nikah lagi, bro. Iya Zafir, hidup harus terus jalan terus kan. Dulu gua pikir luka ini bakal lama banget sembuhnya. Tapi ternyata waktu dan anak-anak banyak ngejarin gua. Gua salut banget Kak Ji-hoon, lo bisa bangkit sehebat ini. Gak semua orang yang disakitin bisa belajar memaafkan loh. Bener Asda, gue cuma gak mau anak-anak tumbuh dalam bayangan marah. Mereka harus lihat bapaknya bisa ikhlas dan memaafkan. Ale emang deh, Nek. Ye malah makin keren sekarang. Makin ganteng, makin banyak endorse, makin sering nongol di TV. Kebahagia banget, Nek, liatnya. Haha, itu bonus Udin. Yang penting sekarang, gue udah bisa senyum beneran. Bukan senyum buat kamera, tapi senyum karena hati gue udah tenang dong. Dan calon istri lo, Bu Tiara, kelihatan baik banget waktu gua ketemu di acara sekolah. Dewasa, tenang, kayak cocok banget sama lo, Kak. Iya, kayaknya semesta akhirnya benerin hidup lo deh, Kak. Dulu sempat gelap banget, sekarang malah terang banget sampai kita silau. Hahaha. Haha, ya begitulah Raisa, Liz. Gue cuma belajar satu hal. Teman-teman, kadang kita nggak bisa milih siapa yang datang dan pergi dalam hidup. Tapi kita bisa milih gimana cara kita nyembuhin diri sendiri. Semua yang pernah terjadi, termasuk sama Juleha, sekarang gua anggap sebagai pelajaran aja. Itu semua untuk hidup yang baru. Untuk keberanian memaafkan, untuk anak-anak yang punya ayah sekuat Kak Ji-hoon, dan untuk masa depan yang bahagia pastinya. Setelah badai, selalu ada matahari. Dan setelah kehilangan, selalu ada kesempatan baru. Hari itu, Ji-hoon tidak menatap ke belakang lagi. Ia sudah memaafkan, sudah berdamai, dan sudah menemukan kembali makna cinta yang kini tumbuh, tapi dari ketenangan. Guys, nih panggilan dari Kak Ji-hoon. Di Korea loh dia. Halo semuanya, aku di Jeju sekarang. Bulan madu sekalian syuting program baru.
Doain moga lancar ya. Wah, keren banget. Selamat ya. Kak Ji-hoon harus happy terus ya di sana. Bahagia buat kakak pokoknya. Makasih Raisa, insya Allah aku bahagia di sini. Doa terbaik buat lo, Kak Ji-hoon. Semoga rumah tangga lo kali ini penuh kedamaian dan gak ada air mata lagi. Amin. Amin, Elis. Air mata itu tetap perlu, tapi kali ini biar jadi air mata syukur, bukan penyesalan. Alemong, Eke kok jadi berkaca-kaca ya? Gak bisa ngomong apa-apa lagi, Nek. Haha, Udin, kapan-kapan lo main kesini juga ya. Lo luar biasa Kak Ji-hoon. Udah fokus aja di sana. Lupain cerita masa lalu di sini. Jangan ada dendam lagi. Zafir, hidup terlalu singkat buat simpan dendam. Pengalaman justru jadi guru paling terbaik. Ya udah, kita gak mau ganggu bulan madu kalian ya. Enjoy your honeymoon ya, Kak. Makasih Asda, makasih semuanya. Selalu ingat ya guys, selama kita niat baik, hidup pasti nemuin jalannya sendiri. Badai dan ombak bisa datang kapan saja. Tapi selama kita sabar dan percaya, ujungnya selalu keindahan. Asda